Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ayatul ummahat, nastamir dirasatana fi hadha as-sabah min kitab fiqh sunnah lin-nisa Syekh Abu Malik hafizahullah ta'ala. Wa qad wasalna ila babil ghusli wal an nahnu insyaallah ta'ala nadhkuru min kaifiyati taghsil. Fahimtunna bima aqul ilaikum ayatul ummahat. Fahimtunna? Baik. Ila ayyi fasl? Ila ayyi mawdi? Sampai di mana? Niat merupakan salah satunya mandi. Sebentar. Sifatul ghusli minal janabah itu ya bro. Tata cara mandi janabah itu. Sebentar mas, lihat di buku saya dulu. Baik. Qala muallif hafizallahu ta'ala, an-niyatu syartu li sihhatil ghusli li'anna al-ghusla ibadatun la tu'lamu illa bi syar'i fa kanat an-niyyah syartun fiha. Niat merupakan syarat bagi sahnya mandi, karena sesungguhnya mandi itu ibadah, tidak diketahui tata caranya kecuali dengan syariat. Dan niat di dalam syariat menjadi syarat diterimanya sebuah ibadah. Saya tambahkan, qala Imam Ahmad, an-niyah mahallul qalbu. Niat itu tempatnya di dalam hati. Wa talaffuz bin niyati bid'atun. Melafadzkan niat dengan lisan hukumnya bid'ah. Li'anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam la yatalaffadhu bin niyah. Karena Nabi tidak ada satupun diriwayatkan dari beliau mengucapkan lafaz niat. Kemudian para ulama menyebutkan, fa idza qala rajulun an amrin wa kana niyatuhu mukhtalif aw mukhalifu ma min lafzihi fa kana hukmu alai ma fi qalbi. Jika dijumpai seseorang yang diucapkan dengan mulutnya berbeda dengan yang ada di hatinya, maka hukum itu dikenakan pada apa yang ada pada hatinya.
Itu bukti bahwa niat hanya letaknya di dalam hati. Wa niyatu la budda muwafaqatu bisyariah. Dan tidak bisa tidak, niat mesti cocok dengan syariat. Fa inna wa rajulun bi khairin walakinna la yadullu syara' fa innahu batil. Amal apapun sekalipun diniatkan untuk ibadah tapi tidak ditunjukkan oleh syariat, maka nilai amal itu termasuk perbuatan yang tertolak. Ya, terus disebut dengan apa? Bid'ah. Contohnya, ketika seseorang itu mengucapkan dengan lafadznya nawaitu al-ghusla, nawaitul wudu'ah, aku berniat berwudu atau berniat untuk mandi. Itu enggak ada contohnya. Baik. Jika ada orang bertanya, lalu bagaimana meniatkan dengan hati? Ya ini azamat au yanwiya qawiyan. Pokoknya mengazamkan dalam hati itu sudah disebut dengan niat. Masalan idza qala rajul fi qalbi, misalnya kalau ada orang berkata dalam hatinya, ba'da dirasati sa'adhabu ila baiti fulan. Nanti kalau habis taklim saya pengen singgah di rumah si fulan. Itu udah dianggap apa? Ya. Paham dong? Ya. Ruknul ghusli. Kemudian rukun mandi. Tadi disebutkan syarat mandi. Ya, sekarang rukun mandi. Soal, mal farqu baina ruknin wa syartin? Sering saya ulang-ulang di majelis ini, Bu. Apa bedanya rukun dan syarat? Diulang lagi nih, Bu, pelajarannya nih, Bu. Apa bedanya rukun dengan syarat? Syarat apa, Bu? Syarat dilakukan sebelum dilaksanakannya ibadah. Rukun dikerjakan di dalam ibadah. Ahsanti, barakallahu fiik. Benar. Jadi syarat itu dilakukannya sebelum ibadah dimulai. Syarat sahnya sholat itu apa, Ibu? Syarat sahnya sholat apa, Ibu? Bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil. Kemudian yang kedua apa? Niat. Mandi. Kemudian bila seseorang meninggalkan syarat suatu perkara, sah nggak perkara tersebut? Iya. Jadi seseorang meninggalkan syarat, maka apa yang dia lakukan itu tidak sah. Seperti seseorang yang sholat dalam kondisi berhadas, maka sholatnya batal, tidak sah. Illa ittirariyah, kecuali dalam kondisi yang terdesak. Seorang mungkin dia berada dalam sebuah tempat persembunyian, tidak berjumpa air, tidak bisa tayamum, maka dia boleh melakukan apa yang mudah baginya. Rukun mandi berikutnya, rukunul ghusli. Rukun mandi itu ta'mimul badani bil ma'i, meratakan ke seluruh anggota tubuh air. Fa hakikatul ghusli, kalau begitu hakikat mandi itu apa, Ibu? Ifadatul ma' ala jami'il jasadi wa wusulihi ila kulli sya'ri wal basyarati. Meratakan air ke seluruh anggota tubuh dan menyampaikan air itu ke setiap tempat tumbuhnya rambut dan juga kulit. Wala yajibu fil ghusli ghairu dzalik, enggak ada kewajiban mandi selain ini. Jadi kalau orang itu udah mandi, airnya rata ke seluruh tubuhnya, tidak ada yang tidak terkena air, semua kena air, sah mandinya. Walaupun tidak berwudu terlebih dahulu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam liman sa'alatu an naqdil dhafirati fi ghusl janabah, seperti ucapan Nabi kepada seorang wanita yang bertanya kepada beliau tentang menguraikan pintalan rambutnya, kepang. Kata Nabi, innama yakfiki an tahuthi ala ra'sika salasa hasiyat,
summa tufidina alaikil ma'a fatatahhirina. Kata beliau, sungguh cukup bagimu untuk menyiramkan di atas kepalamu 3 kali siraman air, kemudian meratakannya ke seluruh tubuhmu dengan air, maka sucilah dirimu. Jadi dengan seorang itu mandi rata airnya ke seluruh tubuh, sudah apa? Suci. Dengan syarat tadi apa ibu? Syaratnya niat. Sehingga ibu dan sekalian bisa ambil faedah. Kalau anda punya kolam renang, niat mandi janabat, nyemplung ke dalam kolam renang itu, naik lagi ke atas, kemudian selesai, itu sah. Cuma pertanyaannya, apakah mandi pada air yang menggenang bagi orang junub itu disukai atau tidak? Jawabannya makruh. Nanti akan datang dalilnya. Nabi melarang orang yang dalam kondisi junub mandi pada air yang menggenang. Maksudnya air itu masuk ke situ tidak mengalir gitu ya. Seperti kolam renang tadi itu masuk, dia naik lagi, itu nggak disukai. Nah, nanti akan datang dalilnya insyaallah. Sifatul ghusli minal janabah. Kemudian tata cara mandi janabat. Kalau disebut dengan janabat, ai jama'a rajul imratahu, karena sebab suaminya mengumpulinya. Waqad waradat iddata ahadits fi sifatil ghusli minal janabati. Banyak hadis-hadis yang menyebutkan tentang tata cara mandi janabat itu, tapi ini akan disebutkan beberapanya saja. Minha hadisu Aisyah. Di antaranya adalah hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Usia berapa Aisyah dinikahi, Bu? 6, 7, 6. Nah, ada yang 6, yang 7, yang 9. Ada yang 8 enggak, Bu? Khilaf bainal ummahat. Nah, berbeda pendapat para umat. Ya, yang benar Aisyah dinikahi pada usia 7 tahun. Dikumpuli pada usia 9 tahun. Fahim tenang? Baik. Beliau Aisyah radhiyallahu taala istri Nabi yang paling cerdas, paling kuat hafalannya, paling bersemangat, disebabkan apa Ibu? Paling muda usianya. Dan satu-satunya istri Nabi yang dinikahi dalam keadaan belum pernah menikah. Atau bikr, bahasa Arabnya bikrun, gadis begitu maksudnya. Dan istri Nabi yang paling besar cemburunya. Lengkap sudah Bu ya. Paling besar cemburunya. Nomor 2 setelah itu yang paling besar cemburunya siapa? Hafsah. 2 wanita ini paling besar cemburunya. Tapi juga istri Nabi yang paling disayangi dan dicintai oleh Nabi setelah Khadijah adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sehingga Aisyah itu paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga istri Nabi yang paling disayangi oleh istri-istrinya Nabi. Lihat ini, Bu. Istri Nabi yang juga paling disayangi oleh istri-istrinya Nabi. Sehingga Ummu Salamah memberikan malamnya kepada siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Ini mulia Aisyah radhiyallahu taala. Karena idza tasala minal janabati, kata Aisyah, dahulu bila Nabi itu mandi junub, bada'a faghasala yadayhi, beliau memulai dengan mencuci 2 tangannya dulu. Summa yatawadda, kemudian berwudu, kama yatawadda'u lis-shalah, seperti wudu yang dilakukan untuk salat. Summa yudkhilu asabi'ahu fil ma', lalu beliau memasukkan jari jemarinya ke dalam air, tangannya ke dalam air. Fa yukhallilu bi usula sya'rihi, kemudian menyiramkan di kepalanya itu air, lalu menyela-nyela dengan jari jemarinya itu air. Dalam ayat yang lain, beliau masukkan jarinya, diambil di sela-sela, masukkan lagi jarinya, diambil di sela-sela. Faham, Mak? Baik. Summa yasubbu ala ra'si salasa ghurafin biyadaihi. Lalu Nabi menyiram bagian kepalanya sebanyak 3 kali ghurfin. Apa itu? Tangkup. Ya, dengan 2 tangannya begini. 1 tangkup ya Bu ya, 1 cidukan ya, 1 cidukan. Dibuat 1 cidukan, diambil,
ditumpahkan di kepalanya. 1 kali, diambil lagi, ditumpahkan lagi. 2 kali, diambil lagi, ditumpahkan lagi. Berarti berapa kali? Salah marrat. 3 kali. Thumma yufidul ma'a ala jildi kulli. Kemudian baru beliau meratakan air itu ke seluruh bagian kulit tubuhnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim. Ini cara yang pertama. Wa hadisu Maimunata, dan hadisnya Maimunah radhiyallahu anha qalat. Maimunah ini bibinya siapa, Bu? Ada sahabat Nabi yang suka bermalam di rumah Maimunah dan pernah sholat bersama Nabi di waktu malam. Siapa? Ibunya siapa? Saya buat ibu-ibu ya, saya berikan pilihan. Apakah Ibnu Abbas ataukah Jabir bin Abdullah? Saya ulangi, apakah Ibnu Abbas ataukah Jabir bin Abdullah? Nanti ibu cari mana di antara mereka ini. Baik, pasti salah satu dari itu. Nah, kita lanjutkan. Ayo. Nanti jawabannya, Pak. Dia. Saya nggak mengatakan itu benar, juga belum mengatakan apa? Salah. Kita lanjutkan Mas kalian. Maimunah berkata, "Wada'tu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam ma'an li ghuslin." Aku mempersiapkan untuk Nabi 1 baskom air untuk mandi. Faghasala yadayhi marrataini aw salasan. Pertama-tama beliau cuci 2 tangannya, 2 kali atau 3 kali. Summa afragha bi yamini ala shimali. Lalu kemudian baru beliau mengambil air dengan tangan kanannya, diberikan pada tangan kirinya. Faghasala ma dzakirahu wa fi riwayat farjahu wa ma asaba min al-adha. Lalu beliau mencuci kehormatannya, dalam riwayat yang lain farjinya, dan apa yang ada di sekitarnya yang terkena kotorannya. Summa dalaka yadahu bil ardi. Lalu tangan beliau digosokkan di permukaan bumi, digosok-gosokkan di permukaan bumi. Au bil haid, atau kalau tidak di mana? Dinding. Summa ghasala, lalu dicuci tangannya itu. Summa matmadha wastansaqa, lalu Nabi berkumur-kumur sekaligus beristinsyaq. Kalau istinsyaq pasti apa, Ibu? Istinsyaq. Nggak mungkin istilah istinsyaq. Istinsyaq itu apa, umat? Memasukkan air ke hidung dengan tangan kanan, mengeluarkannya dengan tangan kiri disebut dengan istinsyaq. Wa ghassala wajhahu wa yadayhi. Lalu Nabi mencuci wajahnya dan juga mencuci 2 tangannya. Wa ghassala ra'sahu, dan mencuci kepalanya, yaitu maksudnya menyiramnya. Summa sabba ala jasi, kemudian baru beliau menyiram seluruh tubuhnya. Summa tanaha fa ghassala qadamaihi, lalu Nabi pindah sedikit dari tempat berdiri dan mencuci 2 kakinya. Fatanawal tuhu hirqatan faqala biyadiha kada wa lam yuridha. Aku berikan kepada beliau selembar kain atau handuk. Beliau berisyarat dengan tangannya seperti ini. Maksudnya apa? Tidak usah. Walam yuridha, beliau tidak menginginkannya. Berarti dalam hadisnya Aisyah tidak diterangkan pakai hirqah, hadisnya Ummu Salamah, hadisnya Maimunah diterangkan menggunakan apa? Hirqah atau handuk. Menunjukkan boleh pakai handuk, juga boleh tidak pakai handuk membersihkan airnya. Hadis Aisyah tidak disebutkan membersihkan tangan dengan tanah atau dinding. Hadis Maimunah menyebutkan, berarti menunjukkan boleh mencuci tangan menggunakan sabun sebagai penggantinya, nggak apa-apa. Hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha tidak disebutkan bilangan mencuci tangannya ketika pertama kali memulai. Hanya disebut pada faghasala yadayhi, beliau memulai dengan mencuci tangan. Di hadis Maimunah disebutkan bilangannya berapa kali, Bu? 2 kali atau 3 kali. Di hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau memasukkan jarinya lalu menyela-nyela kepalanya. Sedangkan di hadisnya Maimunah, beliau memasukkan tangan kanan, mengambil air lalu ditumpahkan di tangan kiri lalu membersihkan farjinya dulu. Dan di sini tidak disebutkan menyela-nyela bagian kepala. Cuma disebutkan apa, Ibu? Ghassala ra'sah, menyiram atau mencuci bagian kepala. Berarti hadis Maimunah diterangkan oleh Aisyah dengan cara disela-sela.
Wallahu a'lam bishawab. Nah, dua cara ini benar dalam syariat Islam, tidak mengapa. Di hadis Maimunah ada penyebutan Nabi bergeser sedikit lalu mencuci dua kaki. Sementara di hadis Aisyah tidak. Di hadis Aisyah hanya disebutkan kemudian meratakan ke seluruh anggota tubuhnya. Berarti kaki masuk, cuma nggak disebutkan beliau bergeser dari tempatnya. Maka dua-duanya boleh dilakukan, bergeser termasuk sunnah. Di hadis ini disebutkan contoh dari Nabi. Walaupun ini Nabi, karena Nabi itu adalah qudwah bagi kaum muslimin, berlaku bagi para wanita juga. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam mandi janabat ini juga berlaku bagi para wanita. Wa min majmu'iha nukhallisu ila anna al-mustahab ay yakuna ghusl al-mar'ati min al-janabati ala sifati taliyah. Kalau kita kumpulkan dari sebuah kesimpulan ini, yang disukai ketika mandi bagi wanita dari sebab janabatnya mengikuti tata cara berikut ini. Di antaranya, 1. Taghsil yadaiha salasa. Ini sunnah, mencuci tangannya 3 kali. Berarti 1 kali saja boleh. Yang kedua, taghsilu farjaha bishimaliha. Sama seperti laki-laki, mencuci kehormatannya harus dengan tangan kiri. Wala yalzimu wa idkhalal ma'i ila farjiha. Enggak lazim, enggak wajib wanita harus memasukkan air ke kehormatannya. Walau kana laziman la bayyanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang itu wajib, tidak mungkin Nabi tidak menjelaskan kepada Aisyah. Tidak mungkin Nabi tidak menjelaskan kepada Maimunah. Tapi tidak dijelaskan. Berarti memasukkan air kepada farjinya tidak ada contohnya. Yang ketiga, tatawaddau wudu'an kamilan kal wudu'i lis-shalah. Diawali dengan wudu persis mirip dengan wudu akan sholat, sempurna, enggak kurang sedikit pun. Walaha anna tu'aqaru ghusla rijlaini hatta akhirul ghusli. Di sana hanya ada pengertian khusus mencuci kaki kadang-kadang dilakukan di akhir mandi. Idza kanat taghtasil fi tosatin aw nahwi. Itu kalau Anda mandinya menggunakan ember atau apa? Bejana atau bak mandi atau baskom. Jadi bergeser. Nah, kalau Anda pakai pancuran nggak mungkin bergeser. Gimana bergeser pancurannya? Paham maksudnya Ibu? Berarti bergeser dari tempatnya itu hukumnya apa? Sunnah wajib. 4. Tufidul ma' ala ra'siha. Tufidul ma'a ala ra'siha salasan hatta tablugha usulas sya'ri. Kata beliau, meratakan air ke seluruh bagian kepala, disiram 3 kali sampai menyentuh tempat tumbuhnya rambut, berarti kulitnya. Wala yalzimu wa idza kana la dhafiratun. Enggak wajib bagi wanita yang janabat kalau dia punya rambut yang dikepang antan qidha sa'raha. Untuk apa? Melepaskan jarinannya, enggak perlu. Itu kalau mandi apa? Janabat. Kalau mandi haid dilepas. Li hadisi Ummi Salamah qalat, berdasarkan hadis Ummu Salamah, qultu, aku berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni imra'atun ashaddu dhufri ra'si. Wahai Rasulullah, aku ini wanita yang ikatan dan kunci rambutku sangat kuat. Fa'anfadhu li ghusl janabah, harus aku lepaskan ikatannya karena mandi junub? Qala la, enggak perlu. Innama yakfiki, cukup bagimu sesungguhnya antahassa ala ra'siki salasa asyad, siram saja di bagian kepalamu sebanyak 3 kali siraman. Summa tufidina, ratakan semuanya alaih pada di alaih kilmat, seluruh air pada seluruh anggota tubuhmu. Fatathirina, sesungguhnya kamu sudah apa? Suci. Pertanyaan, boleh nggak melepas rambut kepang untuk mandi janabah? Boleh. Dikepang mau mandi janabah dilepas, boleh atau tidak? Boleh. Boleh? Boleh. Nah, jais, boleh. Jangan ragu Ibu, boleh. Tidak mengapa, karena tidak melepaskannya itu rukhsah. Kalau dibiarkan dikunci hukumnya rukhsah, keringanan baginya.
Kalau kemudian dia melepaskan kuncinya juga tidak ada masalah. Tidak dilarang oleh Islam. Waqad warada fi Sahih Muslim, telah terdapat dalam kitab Sahih Muslim nomor 330 wa ghairihi dan di lainnya anna Aisyah, bahwa Aisyah itu angkarat ala Abdullah bin Amr, mengingkari Abdullah bin Amr amrahun nisa ketika dia memerintahkan para wanita binaqdi ru'usihinna indal ghusli, melepaskan ikatan kepalanya atau kuncirannya ketika mandi junub. Kita katakan Aisyah lebih tahu daripada Abdullah karena masalah mandi. Aisyah mandi, wanita-wanitanya Nabi mandi, tapi tidak disebutkan sebuah riwayat mereka diperintahkan untuk apa? Melepas kepangnya itu, kecuali karena sebab haid. Nanti ada dalilnya insyaallah. Yang kelima, tufidul ma ala jismiya mubtadi'atan bisyakil ayman summal aisar, menyiram air ke bagian seluruh anggota tubuhnya itu dimulai dengan sisi yang kanan, kemudian sisi yang kiri. Sisi yang kanan disiram, sisi yang kiri disiram, sisi yang tengah disiram. Paham ibu? Sunahnya demikian. Ya kalau mau 3 kali berarti kanan 1 kali, kiri 1 kali, itu terhitung 1. Diulang lagi dari kanan kemudian kiri terhitung 2. Apakah mencuci anggota tubuh itu harus ganjil, Ummahat? Apakah mencuci badan itu harus ganjil? Apakah menyiram kepala harus ganjil? Apakah menyiram kepalanya harus ganjil? Apakah menyiram kepalanya 3 kali? Ya. Iya, di sini wajib atau sunnah? Sunnah. Jadi menyiram kepala 3 kali itu hukumnya sunnah. Tapi kalau menyiram kepala 4 kali bagaimana? Boleh nggak? 5 kali boleh nggak ibu? 10 kali boleh nggak? Imam Ahmad berkata bid'ah. Karena Nabi hanya mencontohkan cuma berapa? Kalau tidak sekalian siram sekali saja boleh. Jadi 3 kali itu bilangan maksimal untuk mandi menyiram kepala. Fahim dong? Adakah menyiram tubuhnya? Nggak ada hitungan bilangannya. Boleh berapapun juga. Maaf ya musyilah. Fahim tunna? Baru. Saya kalau 3 kali berarti kalau kolam renang gimana Ustaz? Nyemplung, masuk, naik, nyemplung lagi begitu? Enggak. Sekali nyemplung saja naik sudah dianggap apa? Sah. Pakai shower gimana ibu? Enggak, sekali saja sudah cukup mengalir terus tidak ada masalah. Itu sudah cukup. Fahim dong? Nah, jangan nanti showernya di rumah suruh ganti. Suaminya nanti protes sama Abdurrahman. Ngaji kok shower disuruh memutuskan ini. Enggak, boleh ibu. Tidak masalah, jais. Fawaid, ada faedah. Hadis sifatus sabiqatu iyal mustahabbah. Sifat mandi yang kita sebutkan inilah yang disukai li kauniha ma'khudatun min jumlati hadis li Rasulillah, di mana tata cara mandinya itu diambil dari sekian kumpulan hadis yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falau ittasaratil mar'atu ghusliha ala ba'dil wadi fi ajza'a dzalika bi syartin ayya ummal ma'a jismaha. Kalau wanita menggunakan separuh dari yang sunnah itu atau sedikit dari yang sunnah itu, atau bahkan dia nggak mengambil yang sunnah sama sekali itu, ya sah mandinya dengan syarat agar yang penting airnya merata ke seluruh tubuh dari wanita tersebut. Falau dakhalat tahta dasi mubasyaratan aw inghamasat fil ma'i jajal iktisal. Kalau seandainya Anda masuk ke dalam kolam renang atau di bawahnya apa? Keran sekaligus nyemplung masuk naik lagi ke atas dengan niat mandi janabah, juzi boleh, sah baginya. Inilah Imran bin Husain dalam kitab Sahih Bukhari juz 1 448 nomor hadisnya, dalam kitab Fathul Bari terangkan demikian. Fi qissati al-muzawwidatain wa kana akhiru dzaka an u'tiya alladhi asabatul janaba inaan min ma'in qalat idhab fafrigh alaik. Ada seorang, ya, kisah tentang muzawwidatain, di mana di akhir daripada semua hadis yang panjang itu
beliau memberikan 1 baskom air. Lalu kata beliau, pakai ini gunakan untuk mandi rata seluruh tubuhmu. Yani idhab fa'afriku alaik, gunakan air ini untuk meratakan ke seluruh tubuhmu. Di sini tidak disebutkan wudhu dulu enggak. Di sini enggak disebutkan harus menyela-nyela apa? Kepala dulu enggak. Itu semua hukumnya apa? Sunnah, selama airnya menyentuh seluruh tubuh. Tapi catatan penting dengan garis atas yang tebal, tidak boleh meremehkan sunnah. Karena apa yang datang dari Nabi itu baik. Wa ma amartukum an amrin fa'tum minhu mastata'tum. Kata Nabi, apa yang kuperintahkan kepada kalian pada suatu perkara, tunaikanlah sebatas kemampuan yang kalian miliki. Ini bukan berarti bolehnya meninggalkan sunnah dengan sengaja, tidak. Kalau seandainya bukan karena udzur, mengapa kita meninggalkan yang sunnah? Baik, barakallahu fiik. Kemudian catatan yang kedua, alal mar'ati an tajtaniba massa farja biduna ha'ilin ba'da ghusliha minal janabah li'anna hadha yanqidu wudu'aha kama taqaddama. Ini pendapat beliau sebagaimana pendapat sebelumnya yang kita telah terangkan dari ucapan beliau. Bagi wanita menjauhi menyentuh secara langsung kehormatannya tanpa ada penghalang, karena itu membatalkan wudunya. Karena itu membatalkan wudunya, kata beliau. Saya katakan menyentuh kemaluan itu batal dan tidaknya wudu masih apa ibu? Khilaf. Masih ada perbedaan pendapat para. Syekh Albani berpendapat tidak batal. Alasannya beliau berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi mengatakan inna bud'atuka. Itu kan cuma salah satu anggota tubuhmu seperti anggota tubuh yang lainnya. Anggota tubuh manusia ada hidung. Gak ada orang pegang hidung suruh apa? Wudu. Pegang telinga suruh wudu. Pegang jari tangan suruh wudu, gak ada. Sehingga kata Syekh Albani, sama kehormatan itu juga anggota tubuh, kalau disentuh ya tidak ada kewajiban berwudu. Hanya Imam Ahmad menyebutkan menyentuhnya berwudu kalau dibarengi dengan tumbuhnya pemikiran, khayalan, syahwat dan semisalnya. Dikhawatirkan keluarnya air darinya, maka itu membatalkan wudu baginya. Fahim benar? Nah, sekarang sifatul ghusli minal haidi wan nifas. Cara mandi karena sebab selesai haid atau nifas. Apa nifas itu, Mas? Ahsan kunna. Apa itu istihadah? Ahsan. Darah penyakit yang keluar selain haid dan nifas. Kalau begitu haid itu apa? Nah, damu tabi'iyya li banati Adam. Darah kebiasaan wanita yang keluar karena dasas, pecahnya apa? Irqun. Bahasanya irqun. Iya, pada diri seseorang. Nah, ini hukumnya apa? Hukum darah haid apa, Ibu? Hukum darah nifas? Hukum darah haid dan nifas hukumnya? Istihadah? Wajib untuk dibersihkan ketika mau sholat. Ketika sholat keluar, maka tidak batal sholatnya itu. Nanti kita akan bahas lain waktu insyaallah. Berikutnya al-ghuslu minal haidi wan nifasi yakunu kal-ghusli minal janabati la naw yuzadu alai ma ya'ti. Mandi karena sebab suci dari haid dan nifas itu enggak ada bedanya dengan mandi janabat kecuali ada beberapa tambahan. Awalan, 1, istimalu sabun wa nahwahu minal mundhafati ma'al ma'i liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam li Asma lamma sa'alatu an ghusl mahidi. Menggunakan sabun. Apa sabun? Ya sabun. Bahasa Arab ya Bu ya sabun itu ya. Nah, masuk ke bahasa Indonesia menjadi sabun. Atau yang semisal dengan sabun berfungsi membersihkan sesuatu yang ketika dicampur dengan air. Maka ini boleh, seperti hadis Asma yang bertanya kepada Nabi tentang bagaimana mensucikan diri dari haid. Ta'khudhu ihdakunna ma'a wa sidrataha wa tutahhiru wa tuksidu tuhura. Kata beliau,
hendaklah seorang di antara kalian mengambil air yang dicampur daun bidara, dicampurkan, kemudian dia mandi bersuci dan membaguskan cara mandinya. Itu sah sudah. Dulu nggak ada sabun, tapi menggunakan daun bidara. Daun bidara bukan daun kelor, Bu. Salah. Daun bidara bukan daun kelor. Nggak ada. Nggak sama sekali nggak sama antara daun bidara dengan daun kelor. Ustaz, katanya daun kelor menggugurkan jimat. Itu katanya. Nah, sementara Nabi mengatakan salasun la yuhibbullahu ta'ala fi, 3 hal yang Allah tidak suka. Dalam ayat yang lainnya Allah benci dengan 3 perkara. Salah satunya la kila wa qala. Apa kila wa qala itu? Katanya itu namanya kila wa qala. Allah nggak suka. Kenapa daun bidara menggugurkan? Kata siapa? Katanya. Kata siapa? Ya katanya. Ini nggak boleh. Kalau misalnya dia katakan kenapa daun bidara digunakan untuk ini? Ada hadis yang menyebutkannya begitu. Bisa menghilangkan sihir, hadis riwayat Imam Nasai, diterima. Kalau daun kelor nggak ada dalilnya. Daun kelor nggak ada. Ustaz, biar wangi, kenapa nggak pakai daun teh supaya lebih wangi? Paham dong? Nah. Tapi Ustaz sudah terlanjur dicampur daun kelor, apakah mandi dengannya sah? Ya tetap sah, karena daun kelor itu tidak najis. Tetap mandi menggunakan air tersebut hukumnya suci dan mensucikan. Sahih mandi janabah. Nah, berikutnya yang kedua, istighbabu an ta'illa dhafairaha idza tasalat minal ma'idi hatta tata'akkada min wusulil ma'i ila usul sya'ri. Mandi karena haid disukai. Beliau di sini mengatakan disukai. Sebagian ulama, Imam Malik berkata wajib. Ikhtiyatan, kehati-hatian, lepaskan. Apa yang dilepaskan? Kepangnya itu ketika dia mandi karena sebab haid. Dan dia harus yakin air itu sampai pada bagian kulit kepalanya, tempat tumbuhnya rambut, ditandai dengan terasa dingin. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la wa kal haidan." Nabi pernah berkata kepada Aisyah dalam kondisi mandi haid, inqidi sya'raki waqtasili, lepaskan ikatan rambutmu dan waqtasili, dan mandilah engkau. Dan kita tahu ibu dan sekalian, kalimat perintah pada asalnya memberi makna apa? Wajib. Yang ketiga, yustahabu la ba'dan tiya'il gusti an ta'tiya biqat'ati qamasin mumassakatin yakni alayatib aw miskin fatatabi'a biha asar ad-dam hatta tazul ar-raihah. Syekh berpendapat disukai bagi wanita setelah selesai mandi mengambil kapas yang diberi minyak wangi, lalu kemudian dia ikuti bekas darahnya itu sehingga hilang bau darinya. Itu sebagian ulama, Imam Muslim mengatakan dilakukan di awal. Ketika mau mandi dibersihkan dulu kehormatannya itu dengan kapas yang diberi minyak wangi. Saya katakan dua-duanya tidak ada masalah. Boleh. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, "Anna imra'atan sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam ghuslan minal ma'id." Seorang wanita bertanya kepada Nabi tentang mandi karena setelah suci dari apa? Berhenti dari haid. Fa'amaraha kaifa taghtasili. Nabi mengajarkan kepadanya bagaimana cara mandinya. Kata beliau, khudhi firsatan, ambil kapas min miskin yang sudah dikasih minyak wangi, fatatahhiri biha, lalu bersucilah kamu dengannya. Qalat kaifa tatahhir, gimana caranya? Qalat tatahhiri biha, ya pokoknya sucikan dengannya, kata Nabi. Qalat kaifa, wanita ini aneh lagi, dia berkata, iya gimana caranya? Kata Nabi, subhanallah, tathiri. Ini ibu-ibu, jadi kalau kita takjub sama orang bisa diucapkan apa? Saya takjub dalam bentuk seperti mengingkari, aneh yang sifatnya mengingkari. Ya jadi nggak bisa-bisa kita katakan subhanallah, ya gitu loh. Nah, ya begitu caranya, begitu kata Nabi. Fajtabatuha faqultu tattabi bi asadam.
Kata Aisyah, aku tarik wanita itu dan kukatakan, ya ikuti, bekas darahmu itu diikuti, baru paham. Oh begitu. Itulah cara mandi junub cara mandi haid dari wanita tersebut. Wa yurakhasu lil mar'ati an taf'ala hadha wa hiya fi fatratil hadadi ala zawjiha aw mayitiha kama sayati fi maudhihi insyaallah. Diberikan rukhsah bagi wanita. Rukhsah bagi wanita antafala hadata wa hiya fi fatratil hadad. Diberi rukhsah bagi mereka sekalipun dia dalam kondisi apa Ibu? Berkabung karena ditinggal wafat suaminya. Atau yakni nanti akan datang penjelasannya karena dicerai oleh suaminya. Baik suaminya mencerainya maupun suaminya itu meninggal dunia, maka ada rukhsah baginya. Orang yang berkabung, wanita yang berkabung itu nggak disukai nih, menyisir rambut. Tapi tidak haram. Kalau dia menyisirnya untuk merapikannya boleh. Maksudnya bersolek nggak boleh. Wanita yang dia yang suaminya meninggal dunia berkabung itu nggak boleh bersolek, nggak boleh pakai lipstik, nggak boleh pakai pemerah pipi. Nah kalau suaminya masih ada, boleh nggak Ibu? Boleh, tapi di depan suaminya. Boleh di depan suaminya. Ustaz, kalau di depan sesama wanita, setelah habis masa berkabungnya, di depan sesama wanita, boleh. Nah yang masih ada suaminya Ustaz, juga boleh, tapi di depan sesama wanita. Tapi di depan laki-laki yang bukan mahramnya, tidak boleh. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kata Allah, jangan kalian bersolek seperti solekannya wanita jahiliyah. Ibnu Abbas ditanya, gimana sih solekan wanita jahiliyah? Kata Ibnu Abbas, faida marrat, wanita jahiliyah itu kalau lewat terdengar semua yang ada padanya. Paham Ibu? Kakinya itu ada gelangnya banyak, jadi kalau jalan duk, kerincing, duk begitu. Yang rasanya bunyi-bunyi. Itu termasuk apa? Jahiliyah. Contoh yang lainnya yang jahiliyah itu yakni melepas penutup auratnya. Ya seperti yang tadi kita sebutkan juga, memakai apa? Ya pokoknya untuk bersolek itu. Nah, dengan demikian hukum bersolek bagi wanita, Bapak Ibu. Hukum bersolek bagi wanita apa Ummahat? Iya, tergantung apa? Kondisinya. Di depan suaminya hukumnya apa? Wajib. Kalau ibu nggak bersolek berdosa loh ya. Bersolek di depan suami itu hukumnya mustahab, disukai, tidak sampai kasihan yang nggak bisa beli solekan nanti kalau wajib. Maka hukumnya apa? Mustahab, disukai. Nah, dahulu Aisyah bersolek dengan apa Ibu? Aisyah bersolek dengan apa? Daun pacar itu loh Ibu, untuk memerahkan apa? Lalu menggunakan ismit, tahu ismit? Untuk celak mata. Nah, gitu. Wanita harus demikian di depan suami mereka. Fawaid, ada faedah. Idza jumi'atil mar'atu fa'ajnabat summa tadhal haidha qabla an taghtasila fala yalzimu an taghtasila lil janabah wa inna ma idza zalatil haidha igtasalatil janabah wal haid ma'an wa tanwihuma jami'an. Bila pada seorang wanita dikumpuli suaminya, tentu dia junub. Lalu setelah itu datang masa haidnya, tidak wajib baginya mandi junub. Dia boleh menunda sampai habis masa haidnya, lalu dia sekali mandi, itu sudah mencukupi untuk haid dan junubnya. Diterangkan demikian itu kata beliau, dzaba ba'du al-ilmi ila annahu yalzimu al-ghusl lil janabah summa idza zalatil haidah iktasalil haid kama warada an-Nafa wal Hasan wal Nahi wal ghairihima. Sebagian ulama, dan saya sepakat dengan pendapat yang kedua ini. Ibu. Mereka mengatakan wajib bagi wanita itu mandi janabat. Nanti kalau dia suci dari haidnya, dia mandi lagi. Inilah pendapatnya Atha, Al-Hasan, An-Nakhai dan selainnya. Wa minal ulama man alzama bi ghusl farja fa qultu lakin la hujjata li hadhihi al-qawlaini wa asbabu ma
ma asbatna wa huwa madal Imam Muhammad kama fil Mughni. Kata beliau, tapi pendapat para ulama ini semuanya mengatakan tidak ada nas yang kuat kata Syekh Malik. Yang ada justru yang sebaliknya, tidak mengapa dia mengumpulkan sampai datang masa suci dari haidnya. Saya katakan, tapi mereka tidak melarang seseorang yang mandi junub walaupun tanpa menunggu selesainya qiyas dalilnya. Dalilnya adalah qiyas. Bukankah orang haid boleh wudhu? Boleh. Terutama ketika mau tidur, wanita haid tetap wudhu. Baik? Nah, maka dengan demikian boleh juga wanita yang junub lalu haid dia mandi junub, nggak masalah. Nah, kalau sudah mandi junub nggak perlu wudhu lagi, kemudian dia tidur, jais. Fahim tunnah? Barakallahu fiik. Catatan yang kedua. Lakinna idza arada afwan, tambahan. Lakinna idza aradat an taghsila farja aw taghtasila istighbaban summa taghtasila lil maid idza tahar. Tapi kalau dia mau mencuci farjinya saja atau dia mau mandi kalau mau, bukan hanya mencuci farji, nanti kemudian ketika haid mandi lagi, itu disukai. Enggak apa-apa, boleh. Mustahab. Tadi ulama sepakat ya Bu ya. Mandi ketika dia itu haid kemudian junub atau junub kemudian haid, maksud saya mandi junub walaupun belum mandi haid boleh. Berbeda pendapat para ulama tentang wajib ataukah tidak. Masalah mandinya nggak ada yang melarang, paham? Tapi masalah mewajibkannya berbeda pendapat para ulama. Ikhtiyatan, kehati-hatian, kita hendaknya apa? Mandi saja kalau sanggup. Yang kedua, kadzalika idza tama syai'ani biwajibanil ghusl fa innahu yujibu an ma ghuslu wahidin idza nawathu maman wa huwa qaul aksari ahli ilmi. Kata Abu Malik menukil dari kitab Al-Mughni oleh Ibnu Qudamah juz 1 halaman 221, kata beliau secara makna. Demikian pula kalau terkumpul dua buah perkara yang mengharuskan dirinya mandi secara bersamaan, cukup satu kali saja itu boleh dengan niat sekaligus keduanya. Ini pendapat mayoritas para ulama. Tentu saya katakan, sebagian ulama mengatakan tidak boleh. Seperti Imam Al-Albani berpendapat nggak boleh menggabung mandi junub dengan mandi Jumat. Mandi Jumat hukumnya apa? Mandi Jumat hukumnya apa, Bu? Abu Hurairah berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghuslu yaumal jumu'ati wajibun ala kulli muslimin." Kata Nabi, mandi Jumat itu wajib bagi setiap muslim yang telah dewasa. Jadi Al-Albani berpendapat mandi Jumat hukumnya wajib. Mandi janabah hukumnya juga wajib. Mengumpulkan dua perkara ini dengan satu perbuatan tidak boleh. Kata beliau tidak boleh. Sebagaimana tidak bolehnya orang itu berniat puasa, membayar puasa Ramadan sekaligus bayar puasa kafarat. Faham saya, Bu? Kan nggak boleh kalau orang itu misalnya, ini saya belum puasa di seminggu bulan Ramadan kemarin belum puasa, plus dia melanggar sumpah membayar kafarat. Kafarat sumpah itu berapa hari, Bu, puasanya? 3 hari. Harusnya dia punya utang puasa berapa? Seminggu dengan 7 hari dengan 3/10. Tapi dia cukup dengan seminggu saja misalnya. 3 hari pertama diniatkan bareng sekalian bayar kafarat. Itu nggak boleh. Sehingga Syekh Al-Albani berpendapat mandi junub harus dibedakan dengan mandi Jumat. Tapi saya katakan ini khilaf bainal ulama. Sekali lagi, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Abu Malik, penulis buku fikih sunnah, mengatakan apa, Ibu? Boleh. Syekh Al-Albani berpendapat apa? Tidak boleh. Qultu, saya katakan khuruj anil khilaf aula. Keluar dari perselisihan lebih utama. Bila ada airnya, cukup waktunya, maka Anda mandi 2 kali jauh lebih utama. Itu tidak dilarang dalam Islam. Pertama niat mandi janabah, yang kedua niat mandi apa? Jumat. Maka ini boleh. Pertanyaan yang kedua buat ibu-ibu, apa bedanya mandi janabah dengan mandi Jumat? Apa bedanya mandi Jumat dengan mandi janabah? Iya, sekedar niat saja. Niat itu saja membedakan. Adapun tata caranya sama persis dengan
mandi janabat, mandi Jumat itu tidak berbeda. Fahim tunnah? Taib. Yang ketiga, idza tasalatil mar'atu minal janabati wa lam takun qad tawadda'at fa innal ghusla yaqumu maqamal wudu' wa la yalzimu an tatawadda'a ba'dal ghusli li'anna taharatal janabati taqdi ala taharatil hadasil asghar. Bila seorang wanita mandi karena sebab apa? Junub, walam takun qad tawadda'at, dan dia dalam kondisi tidak apa? Berwudu, mandi junubnya nggak pakai wudu. Maka sesungguhnya mandi junubnya itu sudah menduduki hukum wudu baginya. Nggak wajib baginya wudu kembali setelah mandi. Karena sesungguhnya dia telah suci dari junub. Sucinya dirinya dari junub mengharuskan sucinya dari apa? Hadas kecil. Fahim kan? Nah, makanya Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu wa yusalli rak'ataini wa la ara yuhaddisu wudu'an ba'dal ghusli. Yuhaddisu wudu'an ba'dal ghusli. Kata beliau, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mandi, kemudian salat 2 rakaat. Aku tidak melihat beliau memperbarui wudu sebelum mandi. Artinya memperbarui wudu kecuali sebelum mandi. Dan bahkan beliau tidak wudu sebelum mandi. Ini menunjukkan bukti bahwa wudu ketika mau mandi janabah hukumnya sunnah. Kalau seorang sudah mandi mau sholat nggak wajib wudu lagi. Fahim tunnah? Nah, ada yang berpendapat oh tidak, wajib wudu lagi. Ketika ditanya apa dalilnya, dia berkata idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Kalau kalian mau berdiri menunaikan sholat, cucilah wajah kalian. Berarti setiap kali sholat harus wudu. Kita katakan tidak. Setiap kali sholat wudu itu cuma sunnah. Kenapa? Karena Nabi pernah mengerjakan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib dengan sholat isya, semuanya dengan satu wudu saja. Wallahu a'lam bishawab. 4. Fahim tunna umhat? Indah kuna istana? Tujad indah kalis indah kuna istana? Ada sesuatu yang mengganjal? Nabi? Maksudnya? Apakah hukuman di Jumat itu wajib bagi muslim saja atau bagi muslimah saja? Bagi muslim yang mau sholat Jumat, namanya juga mandi Jumat. Bagi seorang muslim atau muslimah yang mau sholat, hukumnya menjadi wajib. Fahim tun? Saya nggak sholat Jumat Ustaz, apakah saya wajib mandi Jumat? Ya tidak, tidak wajib. Apakah disukai mandi dari Jumat? Disukai, mustahab disukai baginya. Fahim tun? Apa di antara hikmahnya wajib mandi Jumat itu, Ibu? Ijtima'un nas, manusia itu berkumpul di raihatin mukhtalifah, di mana bau badan manusia itu macam-macam. Dengan mandi menghilangkan apa? Bau tubuhnya, insya Allah. Fahim kan? Barakallah. Selanjutnya, nomor berapa, Bu? 4. Laisa 'alal mar'ati haraj fi ta'khiri ghusliha min al-janabah fa inna ta'jila innama huwa lisalah bi darajatil aula. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yanamu qabla an yaghtasila kama dzakarat Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa bagi wanita tidak dosa kalau dia mengakhirkan mandi janabatnya, karena sesungguhnya disegerakannya mandi itu hanya untuk segera sholat. Ini tingkatan yang paling utama. Sungguh Nabi beliau pernah tidur sebelum mandi, sebagaimana hadis Aisyah. Beliau pernah junub, kemudian beliau tidur, tidak mandi, tapi beliau berwudu. Dalam riwayat yang lain, Nabi pernah tidak berwudu karena sangat lelah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Yang kelima, laisa 'alal mar'ati awir rajuli harajun fi izalati sya'ri aw qasil adfari awil khuruji ila suqi wa nahwi wa 'alaiha al-janabah. Tidak ada larangan, laki-laki maupun perempuan itu enggak dosa kalau misalnya rambutnya lepas,
atau kukunya dipotong, atau jalan ke pasar lalu anggota tubuhnya berupa rambutnya itu apa? Rontok, nggak dosa. Walaupun dalam kondisi apa? Junub. Nah di zaman kita ini banyak yang hulu. Wanita terutama itu bingung sekali. Nyisir dikumpulkan, ya Bu ya. Nah dari disisir dikumpulkan, apakah bisa berubah menjadi dinar? Enggak. Bisa jadi dinar juga enggak gitu. Nah, maka nggak perlu dikumpulkan, nggak wajib dikumpulkannya itu. Bahkan sebagian laki-laki ada yang lupa dia junub, dia cukur. Setelah dia cukur, kemudian baru ingat dia junub, datang ke tukang cukurnya minta rambutnya. Ya udah nggak ada. Mau dimandikan ini nggak ada dalilnya. Ada riwayat yang dhaif, bahkan disebutkan para ulama maudhu. Disebutkan dalam riwayat itu ada sahabat, bahkan disebutkan dalam riwayat itu Nabi ketika mencukur rambut diambil lagi rambutnya lalu dimandikan. Itu riwayatnya tidak sahih. Baik. Ada riwayat yang batil yang mengatakan orang yang rambutnya rontok nggak dimandikan junub nanti di hari kiamat kembali ke kepalanya seperti halilintar yang menyambar. Itu juga tidak sahih. Cerita yang nggak pakai dalil itu Ibu, ya. Maka jangan digunakan sebagai ujian. Yang keenam, yajuzu lil mar'ati an taghtasila ma'a zawjiha bi ijma'il muslimin wa yajuzu li kulli minhum ma yanzura ila awrati sahibihi min ghairi karahah. Bolehnya seorang istri mandi bersama dengan suaminya, ini sepakat kaum muslimin, tidak ada perbedaan pendapat berdasarkan Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan boleh bagi masing-masing mereka memandang apa yang tidak boleh dipandang oleh orang lain. Maksudnya memandang kehormatannya. Ini berdasarkan dalil ketika tadi disebutkan oleh Aisyah, beliau membersihkan kehormatannya dengan tangan kiri. Kata Maimunah maksudnya. Berarti kan istrinya melihat suaminya. Itu hak. Tambahan dengan demikian mandi bersama pasangan itu hukumnya sunnah, mustahab, disukai. Nah, ya kalau yang tidak ada suaminya namanya miskin. Namanya miskin. Bukan sunnah ya, miskin, kasihan. Miskin itu artinya kasihan begitu. Barakallahu gitu. Enggak bisa melaksanakan sunnah ini. An Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha beliau berkata, "Wa kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin fayubadiruni hatta aqulu da'li ilana junubun." Saya pernah mandi bersama Nabi dengan satu bejana, kami bergurau mandi sambil sendagurau. Makanya tadi disebutkan apa Ibu? Kalau yang belum ada suaminya apa tadi? Nggak bisa sendagurau dengan suaminya. Lalu kata beliau, Nabi kemudian mendahului aku sampai aku berkata, tolong tinggalkan aku, tolong tinggalkan. Kata para ulama, sebenarnya Nabi hanya menggoda Aisyah. Ini nasihat mencari suami itu, cari yang berusaha bisa apa? Sendagurau. Suami saya nggak bisa sendagurau, ajari biar bisa apa? Sendagurau. Nah, ini tanda lembutnya hati gitu. Tanda lembutnya hati. Ini juga nasihat. Wanita kalau disendaguroi suaminya, ya nggak boleh marah. Karena sebagian istrinya, masya Allah, disendaguroi suaminya malah marah. Abi nih, gitu. Nggak boleh. Dia harus senang. Istrinya suaminya sudah apa? Sendaguroi. Kilana junubun. Kata beliau, kami saat itu dua-duanya dalam kondisi apa? Junub. Hadisnya sahih dikeluarkan Imam Bukhari nomor 299, Muslim nomor 321, dan selain daripada keduanya ada tambahan dalam Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketujuh, yajuzu likulli minal mar'ati warrajuli ayyagtasila bi baqiyatil ma'i alladhi ittasala minhu al-akhar. Boleh baik laki-laki maupun perempuan masing-masingnya mandi dari bekas mandi salah satunya. Bekas mandi itu maksudnya sisanya. Bukan air mandi dikumpulkan dibuat mandi lagi, bukan. Tapi kalau ibu mandi, mungkin sebagian air di bak mandinya kan bekas, sisanya itu kecipratan oleh orang yang mandi itu lagi, paham? Nah itu namanya baqiyatul ma. Nggak apa-apa, boleh dipakai oleh yang lainnya. Tidak mengapa. Buktinya tadi itu Nabi mandi berebut dengan Aisyah, maksudnya sendagurau. Sampai kata Aisyah, da'li, tinggalkan buatku, sisakan buatku. Berarti sisa mandinya suami boleh dipakai oleh apa? Istri. Begitu pula sebaliknya. Ala qaulil rajih, menurut pendapat yang kuat.
Memang ada dalam beberapa riwayat dalam riwayat Imam Abu Daud, Nabi melarang laki-laki mandi dari bekas perempuan, kecuali mandi bersama-sama. Wallahu a'lam, kata Ibnu Rajab, mungkin sebabnya sababuhu li rafu, menjadikan sebab hatinya nanti meninggi. Jadilah lelaki-lelaki yang bikin kumpulan apa namanya, Bu? Suami-suami yang takut dengan istrinya. Gitu. Makanya para ulama mengatakan kalau memang memungkinkan, usahakan air mandi laki-laki tidak bekas apa? Perempuan. Tapi wallahu a'lam, yang rajih insyaallah tidak mengapa. Yang rajih tidak mengapa, bukan karena sebab airnya insyaallah. Paham tuh? Nah, barakallahu fiik. Li hadis Ibnu Abbas qala, kata Ibnu Abbas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqtasilu bi fadli Maimunah. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu beliau pernah mandi bekas mandinya Maimunah. Ini jawaban dari pertanyaan saya, Ibu. Ya. Kalau begitu, Maimunah itu bibinya siapa? Maimunah bibinya siapa? Ibnu Abbas. Kenapa? Itu Maimunah yang lainnya. Bukan Maimunah istrinya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang banyak nama Maimunah di antara. Di antara Maimunah adalah saudara wanita bibi daripada Khalid bin Walid. Wallahu a'lam bishawab. Fahim tunna? Yang kedelapan, la yajuzu lil mar'ati al-ittisalu uryana amama ahadin illa zawj. Enggak boleh bagi wanita mandi dalam keadaan uryan. Catatan, uryan itu tidak ada selembar kain pun. Walaupun hanya satu lembar kain atau dua lembar kain juga tidak boleh kalau itu di hadapan selain siapa? Hati-hati Bu, mandi bersama anak-anaknya nggak boleh. Kalau hanya menggunakan satu kain atau dua kain. Jadi kalau ibu menggunakan apa bahasa Jawanya itu kemben atau apa gitu ya, nah, itu tidak mengapa. Kalau dengan apa? Anaknya. Tapi kalau uryan tidak boleh, kecuali hanya kepada siapa? Dengan demikian mandi berenang pakai apa itu Ibu? Bikini sesama wanita, boleh atau tidak? Tidak boleh, karena membentuk lekuk tubuh mereka. Kecuali bentuknya ini tidak membentuk lekuk tubuh yang sangat nyata, para ulama memberikan dosa kalau itu terjadi antara sesama apa? Wanita. Nah, gimana Ustaz yang sudah punya hobi apa? Renang, bikin kolam renang sendiri, insyaallah lebih selamat. Dan saya doakan mudah-mudahan ibu-ibu semua punya kolam renang. Karena itu sunnah ya Bu ya. Mau ditaruh di mana? Ya mungkin di bagian atas rumahnya, siapa tahu gitu ya. Iya atau tidak ya? Insya tidak ada yang tidak mungkin bagi orang muslim kalau Allah menghendaki, maka Allah hanya mengatakan apa? Ya ini yang kita berdoa kepada Allah. Allahumma amin. Amma idza tasarat wahda, kecuali kalau dia mandi sendirian, amama zauj atau di depan suaminya, farhala jalan, enggak apa-apa, tidak ada kainnya sedikit pun. Ini bantahan bagi mereka yang mengatakan kalau mandi harus pakai apa? Telasan gitu ya. Begitulah pokoknya bahasanya seribu. Ala kuliah tidak, ucapan itu tidak ada dalilnya, tidak ada dalilnya. Ya, farhala jalan, enggak dosa sama sekali perbuatan itu. Sabata anna Musa, ini dalilnya. Musa itu pernah mandi iktasal uryanan, enggak pakai kain. Wa kadzalika Ayub, Nabi Ayub alaihissalam pernah mandi enggak pakai kain. Wa hadza fil khulwah, itu sendirian. Sampai suatu ketika Musa mandi, orang-orang Yahudi itu nuduh Musa apa? Musa itu banci, bukan laki-laki maksudnya. Kenapa? Karena Musa itu kalau mandi sembunyi tempat yang jauh. Sedangkan Yahudi itu kalau mandi apa? Bersama-sama. Nah, qadarullah dalam kitab Al-Lu'lu' wal Marjan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim. Ketika Musa mandi sendirian, kainnya diletakkan di atas batu, batunya lari. Spontan Musa mengejar sambil meninju sampai berlobang. Baru orang Yahudi berkata, ternyata Musa lelaki. Paham maksudnya itu? Ini menunjukkan bahwa Musa tidak sadar. Menunjukkan orang yang tidak sadar tidak dikenai apa? Dosa. Dan itu menunjukkan bahwa mandi uryan ketika sendirian tidak ada orang lain tidak diharamkan. Fahim tunna? 9. Idza ada sanaqidun lil wudu'i asna al-ghusli wa qabla itmami fala yalzimu an ta'idal ghusla wa inna ma tatimul ghuslu wa ma la illa in anta tawaddu'a.
Bila seseorang itu muncul padanya pembatal wudhu di tengah-tengah mandi atau setelah mandi, sebelum mandi sempurna maksudnya, sebelum mandi sempurna buang air kecil atau kentut, nggak wajib mengulang wudhunya lagi, Bu. Dan juga nggak wajib untuk mengulang mandinya lagi dari awal. Dia lanjutkan saja mandinya. Wa ma illa kecuali nanti kalau mau sholat baru apa? Wudhu lagi. Ada qaulu aksari ahli ilmi. Ini adalah ucapan mayoritas para ulama. Li'annal hadasa la yunafil ghusl, karena hadas itu tidak membatalkan mandi. Fala yusiru wujudahu fi kadhil hadas. Jadi nggak menimbulkan pengaruh apapun sebagaimana hadas-hadas yang lainnya. Itu hanya mempengaruhi apa, Ibu? Wudhunya saja. Maka kalau buang angin di tengah mandi, yang diperbarui cuma wudhu ketika mau sholat. 10. Yajuzun naum ala janabatin idza tawaddu'at. Wanita yang junub boleh langsung tidur. Kalau seandainya dia belum sempat berwudhu, bila seandainya belum sempat mandi, maka dia boleh langsung tidur ketika dia telah berwudhu. Sebagaimana Umar ibn Khattab berkata, "Sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam anil janabati tusibu minal lail." Umar bertanya kepada Nabi tentang junub yang terjadi pada beliau di malam hari dan tak mungkin mandi. Apa kata Nabi? Tawaddu, wudu, waghsil dzakarak, cuci kehormatanmu, summa nam, kemudian baru apa? Tidur. Ini hukumnya tidak sampai haram kalau seandainya dia nggak wudu. Hanya makruh, tidak disukai. Kenapa, Ibu? Karena malaikat nggak mau dekat sama orang yang tidak berwudu. Orang yang junub, malaikat nggak mau mendekatinya sampai dia berwudu. Paham? Nah, barakallahu lana wa lakum. Terdapat dalam riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Kenapa, Ibu? Nggak sampai derajat haram, tapi hukumnya apa? Makruh. Barakallahu fiik. Kita tambahkan sedikit kemudian tanya jawab. Al-aghsal mustahabbah. Jenis-jenis mandi yang nilainya sunnah. Ukhtil muslimah, qad arafti, sungguh engkau telah mengetahui al-umur allati yajibu alaikil ghuslu li ajliha, perkara-perkara yang wajib bagimu mandi karena terkena perkara tersebut. Hahuna, maka di sini uibu an unabbih, saya ingin sekali memberikan penjelasan kepadamu alal ahwal allati yustahabbu, perkara yang disukai antar tasilifiyah, kalau kamu mandi di dalam perkara itu. Fahaqi bayaniya, inilah penjelasannya untukmu. Al-awwalu al-ibtisal inda kulli jima, mandi setiap kali mau mengulang jima, berkumpul dengan pasangannya, selesai mandi kemudian berkumpul lagi, itu lebih baik. Abu Rafi berkata, Anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam tafa data lailatin ala nisa'i yaktasilu inda hadi wa inda hadih. Nabi pernah berkeliling di suatu malam, maksudnya menggilir istrinya. Satu malam, setiap datang ke tempat ini, keluar darinya tampak basah, berarti beliau mandi. Keluar dari tempat ini, berarti beliau mandi. Qultu ya Rasulullah, ala taj'ala wahidan. Kenapa enggak dirapel saja? Maksudnya semuanya selesai baru apa? Kata Nabi, hada azka, ini lebih suci. Wa atyab, lebih apa? Segar, menyegarkan tubuh. Wa athhar, dan bersih. Lebih bersih, lebih menyehatkan, segar, dan lebih suci. Ini yang pertama. Yang kedua, al-iktisalu ba'dal ikhma, mandi karena bangun dari pingsan. Kalau sudah siuman, mandi. Baik itu koma, atau yang semisalnya. Kalau dia udah bangun dan dia kuat mandi. Alasannya hadis Bukhari dan Muslim, li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam iktasala ma'aghma alaihi. Ketika Nabi itu bangun dari pingsannya, beliau mandi. Kapan itu, Ibu? Ketika di menjelang wafatnya ya. Ketika Nabi sakit, pingsan, bangun, mandi. Yang ketiga, al-ikhtisal mustahab li kulli shalah. Wanita yang istihadah disukai mandi setiap kali mau sholat. Berdasarkan hadis-hadis yang banyak, sebagiannya dhaif. Ummu Habib berkata, "Lamma stahaitu sab'a sinina
Aku mengalami masa istihadah 7 tahun. Masya Allah. Sa'altu Rasulullah SAW dari kutanyakan hal itu kepada Nabi. Fa'amaraha an taghtasil. Faqal hada irkun. Fakanat taghtasilu li kulli sholatin. Maka Nabi memerintahkan kepada Ummu Habibah untuk mandi. Nabi berkata, itu darah yang pecah, pembuluh yang pecah. Maka setiap kali mau sholat, Ummu Habibah pasti apa? Mandi. Berarti hukumnya apa ini, Bu? Sunnah atau mustahab. Riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Al-ightisal lil aidaini wa yaumi Arafah. Mandi di hari Arafah dan hari raya Idul Fitri dan Adha. Hukumnya sunnah. Waqad sahha anna rajulan sa'ala Aliyan radhiyallahu anhu al-ghusli. Ada seorang lelaki yang bertanya kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala tentang mandi. Qala ittasil kullu yaumin. Ya, kalau kamu mau mandi silahkan mandi, in syi'ta. Semau kamu silakan kapan saja kamu mandi. Ternyata yang dimaksud orang ini adalah qala bukan itu. Al-ghuslu wal ghuslu. Maksudnya mandi yang memang harus mandi. Maksudnya yang sunnah. Qala yaumul jum'ah. Hari Jumat. Saya katakan tadi sebagian ulama berpendapat mandi Jumat itu apa? Itu yang kuat. Lagi mereka apa? Mau sholat Jumat. Wa yaum Arafah, dan mandi pada hari Arafah. Tanggal berapa Arafah itu, Mahat? 9 Dzulhijjah. Wa yaumun nahar, dan hari di mana menyembelih binatang. Tanggal berapa? Yaumun nahar itu tanggal berapa? 10 atau Idul Adha. Wa yaumul fitri, dan hari raya Idul Fitri. Nabi mengatakan, Anna Ibnu Umar, bahwa Ibnu Umar itu karena yaghtasilu yaumal fitri qabla ayyadhu ilal musalla. Dulu Abdullah Ibnu Umar itu mandi dulu sebelum beliau itu pergi menuju tempat sholat di hari raya Idul Fitri. Faedah menunjukkan sholat Idul Fitri atau Idul Adha sunnahnya di mana, Ibu? Musola. Musola itu artinya lapangan yang luas, bukan di masjid. Bolehkah di masjid? Boleh, tapi yang afdal di musola. 6. Yang kelima, al-ghusl idza ghasalat mayyitan. Mandi setelah memandikan jenazah. Man ghasala mayyitan falyaghtasil. Barang siapa memandikan mayit hendaklah dia mandi. Para ulama berbeda pendapat tentang kesahihannya, tapi Syekh Albani mencantumkannya dalam hadis yang hasan. Terdapat dalam kitab Al-Irwa, diterangkan pula dalam kitab Ahkamul Janaiz. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam, mandi ikhram. Karena umrah maupun haji. Ikhram itu apa, Bu? Ikhram itu apa, Umat? Ummahat, ikhram itu apa? Jawab, wallahu a'lam. Kalau nggak tahu jawabannya apa, Ibu? Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Baik. Ikhram itu awal dari sebuah ibadah untuk menerangkan tentang larangan sesuatu setelahnya. Awal dari suatu ibadah untuk menerangkan larangan sesuatu setelahnya. Contohnya takbir di dalam sholat. Setelah takbir nggak boleh apa, Ibu? Ngobrol, nggak boleh makan, nggak boleh minum. Makanya takbirnya disebut dengan takbir apa? Takbir atau ikhram. Nah, ikhram haji apa, Ibu? Ikhram haji itu ikhramnya haji itu apa, Ibu? Labbaik Allahumma hajjan. Kalau umrah, labbaik Allahumma umratan, la riya'an wala sum'atan. Hafal, Ibu? Belum? Ini diantara lafaz ikhram. Dan orang yang mau ikhram, ya sudah hafal ini, harus tahu. Umrah hukumnya apa, Ibu? Berumrah hukumnya apa? Haji hukumnya apa? Wajib bagi yang sekali dalam seumur hidupnya. Umrah sama dengan haji. Umrah itu sama dengan haji. Wajib sekali bagi yang seumur hidupnya sekali. Kalau dia mampu. Kalau nggak mampu, gugur kewajibannya. Nah, haji dan umrah yang kedua itu hukumnya sunnah. Karena dari haji ke haji, umrah ke umrah menghapuskan dosa-dosa. Nah, barakallahu fiik. Zaid bin Sabit berkata, "An-Naur an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam tajarrada li ahli wa ightasala,
Sesungguhnya li'ihlali waqtasala. Sesungguhnya Nabi melepaskan kain bajunya, kemudian mandi dan memakai kain ihram. Pertanyaan buat umat, di mana mandi ihram itu umat? Mandi ihram itu di mana? Sunnahnya mandi ihram di mana? Umat ada yang sudah umrah? Ada yang sudah umrah, Bang? Nah, mandi ihramnya di mana, Bu? Iya benar, misalnya di Madinah, Madinah luas, di mana mandinya? Di mikotnya. Di mikot sunnahnya itu. Kalau kita orang Indonesia berangkat dari Indonesia langsung ke Mekah, harusnya mandinya di alam tapi kan nggak mungkin kita di atas pesawat. Maka kita boleh mandi sebelumnya, sehingga mandi di mikot hukumnya sun. Kalau dari Madinah di mana mandinya? Bir Ali. Fahim dong? Nah, nggak boleh mandinya di Jeddah, nggak tepat itu, bukan tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu mungkin Ummahat. Poin yang berikutnya kita akan bahas pada pertemuan berikut. Oh, tinggal satu. Al-ghusl lidukhuli Makkah. Termasuk sunnah adalah mandi memasuki kota Makkah. Ibnu Umar berkata, "Annahu kana la yuqaddimu Makkah, la yaqdimu Makkah illa bata di tua." Bahwa Abdullah ibnu Umar itu tidak akan memasuki kota Makkah sampai beliau menginap dulu di Ditua. Hatta yusbiha, sampai muncul waktu subuh. Wa yaghtasil, lalu mandi. Summa yadkhulu Makkah naharan, masuk Makkah itu di siang hari. Wa yadhkuru anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'alahu. Lalu beliau berkata, begitulah Nabi mengerjakannya. Tapi kita orang Indonesia umrah jarang ke Mekah itu siang hari. Karena kondisi apa? Perjalanan yang berat, kemudian travelnya juga yang ada kendaraannya malam. Jadi kebanyakan kita masuk Mekah itu setelah Isya. Biasanya setelah Isya, tapi nggak apa-apa. Nah, disunahkan kita mandi sebenarnya. Sebelum masuk Mekah itu disunahkan mandi, bermalam di Tua, nanti pagi-pagi baru berangkat menuju ke Mekah. Kalau sanggup demikian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini Ummahat. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.